Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renita Tasya. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membudidayakan terong. Buah terong merupakan salah satu jenis sayuran yang berguna untuk menyehatkan tubuh. Kandungan gizinya digunakan untuk terapi dan beberapa pengobatan jenis penyakit. Buah terong sendiri diantaranya dapat menyembuhkan penyakit demam, wasir, penyakit kelamin atau sifilis, susah buang air seni, retak tulang, luka borok pada hidung, dan menjarangkan kehamilan atau kontrasepsi, serta juga dapat menyembuhkan epilepsi, penyakit kejang-kejang lainnya, menurunkan gula darah, mencegah penumpukan lemak pada jantung, mencegah penyakit tumor, kanker, kesehatan gusi gigi, ketegangan atau stres, menurunkan ketegangan syaraf, menghalangi peningkatan kolesterol, pengobatan perut, melancarkan haid, dan penyakit tekanan darah tinggi. Dalam budidaya terong ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam budidaya terong adalah memastikan lahan yang akan ditanami memenuhi syarat utamanya. Yang pertama adalah dapat tumbuh di dataran rendah hingga tinggi 0 hingga 1200 mdpl. Yang kedua adalah suhu udara 20 hingga 32 derajat Celcius. Yang ketiga, kelembaban udara 80% hingga 90%. Yang keempat, sinar matahari harus cukup. Cuaca panas, iklim kering cocok ditanam di musim kemarau. Yang kelima adalah curah hujan cukup sepanjang tahun. Iklim yang agak basah, 3-4,5 bulan kering dalam 1 tahun. Yang berikutnya adalah jenis tanah yang paling baik. Jenis tanah regosol, latosol, dan andosol, jenis lempung berpasir, subur, kaya bahan organik, aerasi dan drainase baik, dan pH antara 6,8 hingga 7,3. Tanaman terong ini masih toleran dengan pH minimal 6 dan maksimal 7,5. Yang berikutnya adalah ketersediaan air yang mencukupi. Setelah itu masuk ke dalam tahapan penyiapan lahan. Lahan yang bersih adalah kunci yang utama. Maka dari itu pastikan sebelum ditanami, lahan harus dalam keadaan bersih dari rumput liar atau gulma dan sisa-sisa tanaman lain. Selang waktu 5 hari setelah persiapan lahan, persemaian, menyesuaikan jadwal pindah tanam bibit ke kebun. Persiapan tanah untuk penanaman bibit berlangsung selama 3 minggu atau 21 hari. Umur bibit pindah tanam 26 hari setelah semai. Tahap berikutnya adalah pengolahan lahan. Tanah dibajak untuk membalik tanah dengan traktor atau alat bajak yang ditarik sapi atau kerbau, atau dengan cangkul sedalam 30 hingga 40 cm. Tahap yang kedua adalah penyisiran tanah. Dilakukan untuk menghaluskan gumpalan-gumpalan tanah yang besar, kemudian dicangkul tipis untuk memperoleh struktur tanah yang rema atau gembur dan halus. Sekaligus diratakan, dan jika pH-nya kurang dari 6, dilakukan pengapuran. Pembentukan bedengan dan parit atau selokan dengan lebar 100 hingga 120 cm, panjang 10 meter disesuaikan dengan keadaan lahan. Setelah melakukan tahapan di atas, barulah kita bisa melanjutkan ke tahap pembenihan dan pembibitan. Dalam tahap ini kita akan menyeleksi benih yang baik dan memenuhi syarat. Syaratnya adalah utuh, tidak cacat, normal, mengkilap, tidak luka atau jelek, dan pilih biji yang sehat dan tidak terkena serangga hama atau penyakit, dan juga memiliki daya tumbuh yang tinggi. Setelah itu, rendamlah benih dalam air hangat kuku ditambah pupuk organik cair dengan dosis 2 cc per liter selama 10 hingga 15 menit atau direndam dengan bionatural nutrien, Harmoni BS atau Harmoni P. Setelah itu lakukanlah langkah-langkah berikut ini dengan baik dan benar. Pemeraman. Pemeraman ini dilakukan dengan membungkus benih untuk diperam selama kurang lebih 24 jam atau 1 hingga 2 hari hingga nampak mulai berkecambah. Kemudian pindahkan ke polybag jika akan mencapai 2 hingga 3 mm. Berikutnya campurkan tanah dengan pupuk kandang halus dengan perbandingan 2:1. Kemudian isikan ke polybag dan masukkan benih satu persatu ke dalam polybag tersebut. Siram persemaian pagi dan sore hari.
Bibit yang berumur 1 hingga 1,5 bulan atau berdaun 4 helai siap dipindah tanamkan ke lapangan. Memasuki tahap penanaman, hal-hal yang harus diperhatikan adalah pemilihan bibit yang subur dan normal, waktu penanaman, jarak tanam, dan penerimaan cahaya. Untuk waktu tanam yang tepat didasarkan pada faktor cuaca. Musim kemarau adalah keadaan di mana cuaca cerah, suhu cukup panas, kelembaban udara rendah, intensitas cahaya matahari tinggi mendukung pertumbuhan tanaman terong. Pastikan penanaman tidak terlalu rapat ataupun lebar agar pertumbuhannya optimal. Tahap berikutnya adalah tahap pemeliharaan. Sulam tanaman adalah proses mengganti bibit tanaman yang rusak atau mati dan pertumbuhannya tidak normal atau terserang hama penyakit. Ini dilakukan jika bibit rusak antara 0 hingga 25%, jika lebih dari 40% diganti seluruhnya. Kebutuhan air tidak terlalu banyak dan tidak boleh kekurangan air. Kelebihan air dapat membuat tanaman terong memanjang, mudah rusak, layu, dan busuk. Pemberian air tergantung kondisi tanah dan iklim. Agar efektif dan efisien, perhatikan hal-hal berikut ini. Fase pertumbuhan tanaman. Kebutuhan air terbanyak pada stadium awal pertumbuhan vegetatif, stadia pembuangan, fase tanaman berbunga, serta stadia produktif atau fase tanaman berbuah dilakukan pada pagi dan sore hari. Sedangkan pada stadium pertumbuhan dewasa dilakukan 4 hingga 6 hari dan cukup basah. Budidaya organik menggunakan plastik hitam sehingga tidak memerlukan banyak penyiraman karena menahan penguapan air. Yang berikutnya adalah cara serta sistem pengairan. Lakukan penggenangan sesaat hingga tanah basah merata atau ke bedeng-bedeng atau dapat dilakukan dengan menyiram menggunakan gembor. Setelah melakukan tahap penyiraman, tahap yang tidak boleh terlewat adalah pemupukan. Pemberian pupuk kandang sebanyak 1 hingga 1,5 kg per tanaman sebanyak 18,27 ton HA. Tergantung kondisi tanah yang diberikan setelah terbentuk bedengan kasar sekitar 3 hingga 3,5 kg per meter persegi atau panjang bedengan 12 meter diberikan 40 hingga 60 kg per bedengan. Pupuk disiram merata di atas permukaan tanah bedengan, diolah, dicangkul tipis-tipis agar pupuk bercampur merata dengan tanah, kemudian ditutup mulsa plastik. Pemberian pupuk organik sebagai penunjang dilakukan 4 kali rincian 15 hari setelah tanam. Setelah panen 1 selang 10 hari, setelah panen 1 selang 10 hari kemudian. Pemupukan diletakkan sejauh 20 cm dari batang tanaman sebanyak 10 gram campuran pupuk per tanaman secara tunggal atau larikan ditutup tanah dan disiram atau pupuk dikocorkan sebanyak 3,5 gram per liter air. Kocorkan larutan pupuk sebanyak 250 cc per tanaman, kemudian semprotkan 3 hingga 4 tutup pupuk organik per tangki setiap 1-2 minggu sekali. Tahap yang berikutnya adalah pembumbuan, yaitu dengan meninggikan tanah di sekitar tanaman untuk memperbaiki drainase atau aerasi, memperkuat berdirinya tanaman, dan sekaligus memelihara struktur tanah. Ajir ini digunakan untuk menopang tanaman dan buah agar kuat dan dapat dibuat dari bambu yang dibelah atau dipotong dengan ukuran lebar 3 hingga 4 cm, panjang 100 cm. Bagian bawah dibuat runcing untuk mempermudah menancap. Lakukan seawal mungkin agar tidak mengganggu sistem perakaran. Apabila tinggi tanaman sudah mencapai 20 hingga 30 cm dekat dengan batang tanaman, ikat batang atau cabang terong dengan tali rafia. Jangan terlalu kuat ataupun terlalu kendur. Berikutnya adalah pemangkasan daun yang dilakukan setelah terbentuk percabangan, terutama daun pertama yang terletak di dekat dengan permukaan tanah hingga percabangan dan daun yang sakit, berbecak, coklat, dan kuning. Daun yang rimbun akan menurunkan hasil panen terong.
Kemudian, pemangkasan pucuk pada bagian pucuk percabangan untuk membatasi pertumbuhan percabangan yang memanjang sehingga memacu pertumbuhan percabangan baru dan buah. Dalam pertanian, tentu sudah tak asing lagi kita berhadapan dengan hama dan penyakit. Hama-hama yang tak jarang menghampiri pertanian diantaranya adalah kumbang daun. Cara pencegahan dan pengendalian dengan memangkas daun yang menjadi sarang telur, dikumpulkan dan dimusnahkan atau dibakar. Kutu daun. Cara pencegahan dan pengendalian dengan memangkas daun yang terserang, dikumpulkan dan dibakar, menyebarkan kumbang koksinella, dan penyemprotan dengan pestisida alami. Yang berikutnya adalah tungau. Tungau ini berbentuk laba-laba yang berukuran 1 mm, berwarna merah jambu, nimfa atau kepompongnya berwarna putih. Biasanya menyerang daun atau pucuk daun dengan menghisap cairan sel daun sehingga menimbulkan gejala bintik-bintik merah sampai kecoklatan atau hitam pada permukaan daun sebelah atas ataupun bawah. Yang berikutnya adalah ulat tanah. Cara pengendalian dan pencegahan dari ulat tanah adalah dengan melakukan pemangkasan daun yang menjadi sarang telur dan ulat, yang kemudian dikumpulkan dan dibakar dan musnahkan ulat pada sore hari. Kemudian pencegahan siram atau semprotkan pestisida organik di sekitar pangkal batang dan daun-daun. Berikutnya adalah ulat buah. Pencegahan dan pengendalian hampir sama dengan yang lain. Musuh alaminya adalah pemakan kepompong dan ulat, serta pemakan ulat dan pemakan telur. Sedangkan penyakit yang tak jarang menghampiri pertanian diantaranya adalah layu bakteri. Gejala yang timbul ditandai dengan layu tanaman. Pencegahan dan pengendalian dapat dilakukan dengan cara mencabut tanaman, membakar, mendrainase, sanitasi kebun, pergiliran tanaman yang bukan inangnya. Berikutnya adalah busuk buah. Pencegahan dan pengendalian dilakukan dengan pemasangan mulsa plastik, jarak tanam lebar, sanitasi kebun, drainase baik dan menyemprotkan pestisida atau fungisida organik. Yang berikutnya adalah bercak daun. Pengendalian dilakukan dengan menanam di lahan berdrainase baik dan kemudian pergiliran tanaman atau rotasi. Penyemprotan fungisida tembaga atau verbam, zineb, dan nabam yang ditambah dengan sulfat seng. Berikutnya adalah antraknose. Pencegahan dan pengendalian dengan menggunakan benih yang sehat sebelum ditanam. Benih direndam dalam larutan fungisida agroid, sanitasi, dan drainase yang baik. Penanaman dengan jarak tanam yang lebar dan serta dilakukan pemangkasan daun. Berikutnya adalah busuk leher akar. Pengendalian teknis dapat dilakukan dengan cara pengaturan jarak tanam yang baik untuk mencegah kelembaban kebun, perbaikan drainase pada areal pertanaman, penggunaan mulsa untuk meningkatkan suhu tanah. Berikutnya adalah rebah semai. Atur jarak tanam dan pergiliran tanaman. Perbaikan drainase, cabut dan buang tanaman yang sakit. Tanaman terong ini dapat dipanen pada umur 45 hingga 60 hari setelah ditanam, tergantung pada varietas dan daerah lingkungan tanam. Tanaman terong yang ditanam di dataran tinggi lebih panjang selisih 1 minggu dari umur panen normal. Masa panen dilakukan sampai tanaman berumur 5 hingga 6 bulan. Masa panen berlangsung 4 hingga 4,5 bulan. Dapat dilakukan hingga 15 kali. Setiap pemanenan dipetik 2 hingga 3 buah per tanaman. Ciri-ciri buah tero yang telah masak diantaranya adalah besarnya buah tergantung dengan varietas. Misalnya panjang kali diameter 27 cm kali 6,7 cm. Yang kedua adalah buah masih muda berumur 12 hingga 15 hari sejak bunga mekar. Yang ketiga, kulit buah mengkilap dan warnanya cemerlang. Yang keempat, pemetikan tidak terlambat atau telah tua mengakibatkan kualitas buah menurun. Rasa buah tidak enak dan strukturnya liat dan lembek. Cara panen buah dipetik dengan memotong tangkai buah menggunakan gunting atau pisau tajam. Pemotongan dilakukan sepanjang 3 hingga 4 cm dari pangkal buah. Buah terong yang tua letaknya di pangkal percabangan disusul buah yang ada di atasnya.
Waktu pemanenan buah terong yang paling baik adalah pada pagi hari atau sore hari pada saat cuaca cerah dan tidak turun hujan. Tahap yang terakhir adalah melakukan sortasi, dan dengan grading ini memudahkan kita untuk melakukan pemasaran, memudahkan penentuan harga jual berdasarkan kelas mutu buah. Klasifikasi buah atau grading ini berdasarkan ukuran besar buah dan tingkat kecacatan buah. Klasifikasi buah ini dibagi ke dalam 3 kelas, diantaranya kelas mutu 1, di mana buah ini berukuran besar sesuai varietas, bentuknya normal, utuh atau tidak cacat, tidak terserang hama atau penyakit, dan warna kulit buah mengkilap dan mulus. Kelas mutu 2, di mana buah ini berukuran kecil, bentuknya normal, utuh dan tidak cacat, tidak terserang hama atau penyakit, dan warna kulit yang mengkilap dan mulus. Yang ketiga adalah kelas mutu 3. Buah ini berukuran besar maupun kecil dan bentuknya normal maupun abnormal, tetapi tidak terdapat cacat baik karena faktor mekanis maupun karena terserang hama dan penyakit. Warna kulit buah tidak mengkilap. Tahap berikutnya adalah pencucian yang bertujuan untuk menghilangkan residu pestisida yang melekat pada permukaan kulit buah. Itulah tadi cara dan tahapan untuk membudidayakan terong. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dipahami ya. Silakan Anda mencobanya dan sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya.